Terima kasih Ibu Nani. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah bersama mendengarkan tadi paparan Ibu Nani dan juga beberapa contoh kasus yang pernah ditangani oleh Ibu Nani. Dan sekarang mari kita ada waktu Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi, bertanya, kemudian juga mohon klarifikasi dan lain-lain. Kami persilakan untuk di sesi satu ini 2 atau 3 penanya. Sudah ada yang angkat tangan, Pak Budi Prasetyo. Kami persilakan Pak Budi. Pak Budi. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Pak Budi, sudah dibuka ya? Tadi raise hand ya Pak Budi, mungkin. Baik, Ibu Marta, kami persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Moro atas pemberian waktu pada kami. Kami ingin menanyakan pada Ibu Nani, tadi telah mengatakan bahwa perkawinan beda agama atau campuran, itu yang Bu Nani pernah alami, itu pada waktu akan mengadakan perkawinan, sebelumnya sudah ada jadi ada hakim, ada ahli-ahli itu tentang masalah keagamaan, maksud saya itu. Nah, dikatakan bahwa ternyata ada peraturan tentang nanti agamanya anak apa, terus kalau seandainya ada perceraian bagaimana gonogoninya, segala. Nah, itu saya tertarik sekali, di situ belum diutarakan Ibu Nani, kalau pemilihan agama untuk anak itu terus bagaimana, gonogini itu bentuknya seperti apa. Matur nuwun. Terima kasih Bu Heru. Monggo Bu Nani, langsung kemawon. Ya baik, Bu Martono ya tadi ya. Ya, terima kasih Bu Martono. Ya, jadi soal pemilihan agama anak dan juga gonogini ya tadi. Jadi saya tadi menceritakan satu rangkaian panjang dari proses pastoral begitu ya, pendampingan yang gereja lakukan terhadap jemaat yang akan melangsungkan perkawinan beda agama. Jadi tidak serta-merta dalam satu kali waktu pertemuannya, tapi dibuat jadwal gitu ya. Misalnya dalam setahun ada kesepakatan yang dibuat, lalu gereja mencarikan ya. Waktu itu kami tim pastoral gereja mencarikan hakim yang bisa memberikan penjelasan begitu ya kepada calon pasangan ini, bagaimana aspek hukumnya, termasuk akhirnya ada istilah perjanjian perkawinan. Jadi sebelum orang melangsungkan peneguhan pemberkatan, ternyata secara yuridis bisa diawali dengan perjanjian perkawinan di depan begitu. Nah, perjanjian perkawinan itu dilakukan di hadapan hakim ya, artinya nanti di pengadilan agama gitu. Nah, isinya apa saja? Nah, isinya itu tergantung usulan kedua belah pihak yang akan menikah. Nah, hakim memberikan pandangan misalnya ya, oh salah satunya nanti antisipasi. Kalau sampai perkawinannya ternyata tidak langgeng, tidak lancar karena satu dan lain hal akan bercerai, maka dari awal itu sudah ada perjanjian gonogini. Jadi istri saat akan menikah membawa apa saja, miliknya istri apa saja. Lalu suami saat akan menikah punya apa saja dan membawa apa saja. Nah, itu diterangkan di depan ya, itu gonogini. Kalau sampai kemudian nanti terjadi perceraian ditanting gitu ya sama Pak Hakim waktu itu yang memberikan pencerahan tentang perjanjian perkawinan. Apakah suami akan menghidupi dalam tanda petik terus menafkahi anaknya gitu. Akan ada nafkah yang terus diberikan kepada anaknya gitu ya. Itu berarti ada sekian persen harta suami yang akan diberikan kepada anak gitu. Nah, itu contoh gonogininya. Jadi lebih berhubungan dengan soal harta yang mereka bawa
yang kemudian jadi dalam tanda petik jaminan begitu ya, kalau sampai nanti di belakang hari terjadi perceraian, bagaimana cara mengaturnya supaya itu tidak ribut rebutan, aku nggowo opo, kowe nggowo opo, ngei opo gitu kan. Kalau orang sudah ngomong warisan akan sangat ribut ya. Nah, lalu soal anak tadi ya Ibu, pemilihan agama anak itu juga disampaikan di depan, misalnya karena laki-lakinya Muslim, perempuannya Kristen, lalu dibuat klausul ya, ada semacam perjanjian perkawinan. Dalam hal lahir anak perempuan, maka akan ikut agama ibu. Dalam hal lahir anak laki-laki, akan ikut agama ayah. Tapi ada klausul tambahan, walaupun nanti pada saat dewasa, mereka, anak-anak ini boleh memilih sendiri agamanya sesuai dengan hak dan kebebasannya, begitu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pilihan agama anak begitu ya Bu Martono ya. Dan ini adalah rangkaian dari salah satu topik pastoral ya, pendampingan yang diberikan oleh gereja yang melibatkan seorang hakim begitu, atau pengacara lah. Kalau hakim terlalu tinggi ya mungkin pengacara ya. Kebetulan waktu itu ada jemaat yang hakim, jadi kami masukkan beliau menjadi tim pastoral gereja begitu. Itu Bu Martono, moga-moga bisa menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nani. Ibu Martono sudah jelas Ibu? J. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Budi. Mau ini Bu, mau bertanya mungkin ke Ibu Pendeta Nani. Monggo Pak. Sugeng dalu Bu, selamat malam. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan atau ingin ketahui lebih dalam itu, tadi Ibu sempat sampaikan, sempat ceritakan bahwa pernah mendampingi jemaat yang akan nikah beda agama. Termasuk tadi disampaikan juga ada proses pendampingan dengan tokoh dari agama lain ataupun ustadz tadi yang Ibu sampaikan. Nah ini mungkin saya sebenarnya pengen tahu lebih dalam tuh bagaimana proses bergeningnya dengan tokoh agama itu, karena setahu saya kan kalau udah masalah, kalau mereka itu kan nyebut mungkin akidah ya, akidah itu dalam akidah itu kan udah kaku, artinya nggak bisa digoyang, nggak bisa ditawar itu. Demikian juga dari kita itu ada dogma itu. Mungkin itu Bu yang pengen saya ketahui lebih lanjut. Matur nuwun Bu Nani. Baik, terima kasih Pak Budi Prasetyo. Bagaimana Bu Woro, langsung atau? Monggo Bu. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya cukup dalam ini ya. Ya, Pak Budi, mungkin ini yang saya katakan dalam pekerjaan saya sewaktu saya jadi pendeta, Tuhan itu mengasihi saya luar biasa. Dan Tuhan selalu memberikan saya mitra yang baik gitu ya. Jadi kebetulan pada waktu saya di jemaat dilalah gitu ya, kalau pakai bahasa itu yang dilalah. Kepala KUA-nya itu adik kelas saya waktu di UIN, yang kemudian dia menjadi naib ya di KUA. Oh Tuhan baik sekali, saya bingung karena ada jemaat yang ingin nikah beda agama, tapi ternyata Tuhan sediakan, ini ada adik kelas saya, dan di situ saya mengatakan bahwa oh berarti ada hikmatnya, ada baiknya juga ya saya kuliah di UIN begitu ya, karena kemudian itu membuat bonding. Nah dari sama-sama rasa sebagai alumni itu, kebetulan kan kita belajar juga tentang fenomena konflik-konflik sosial dan sebagainya. Lalu saya sampaikan kepada beliau ya, lalu saya ceritakan ini gimana. Jadi ngobrolnya tidak resmi awalnya, tapi obrolan sebagai seorang teman begitu ya. Kita ngobrol lah, kita sharing. Saya tokoh agama, sampean juga gitu ya, naib dan juga tokoh agama gitu. Kalau dalam hal kasus begini gimana? Menurut hukum Islamnya ada dalam tanda petik celahnya enggak itu? Ada ruangnya enggak? Terus dikasih tahulah kepada saya gitu ya. Oh, kalau dalam hal laki-laki Islam menikah dengan ahlul kitab itu boleh.
ternyata boleh gitu. Tapi kalau perempuan, kalau perempuan yang Islam itu tidak boleh. Gitu. Nah ini kebetulan kasusnya yang Islam yang laki-laki begitu. Nah terus nek gitu terus gimana? Ijab kabulnya bagaimana dan seterusnya gitu ya. Dan obrolannya kemudian sampai kepada hal-hal yang bersinggungan dengan hukum Islamnya sahnya nanti gimana. Oh kalau begitu karena laki-lakinya Islam dia yang akan mengatakan ijab. Nah pihak perempuan itu cukup diwakili dengan wali hakim, itu istilah yang dikatakan ya. Ada wali hakim, tidak harus orang tua si perempuan yang akan menjawab, tapi bisa dengan wali hakim atau orang Islam lain yang ditunjuk. Jadi pengalaman itu Pak Budi yang kemudian saya rasakan bahwa berarti ini dalam tanda petik apa akan menjadi pembelajaran di masa yang akan datang saya juga tidak tahu, tapi peristiwa itu saya ingat betul tahun 2004 begitu ya. 2004 ada bagian-bagian mana yang bisa. Lalu kita buat kesepakatan. Kalau saya undang Bapak memberikan penjelasan di keluarga yang laki-laki, yang Muslim, apakah bersedia? Nanti juga yang Kristen akan hadir. Dan itu tahapan berikutnya. Jadi berjilid-jilid Pak Budi. Pendampingan pastoralnya itu berjilid-jilid. Bukan hanya melibatkan pakar hukum, tapi juga ahli agama seperti itu. Dan bagi saya itu rahmat ya. Karena kebetulan saja, mungkin kalau nyari lagi belum tentu dapat Pak saya. Karena begitu pindah di Jogja saya juga belum nemu begitu yang bersedia mau bareng gitu ya. Kalau misalnya romo pendeta pemberkatan bareng itu hanya terjadi di kampung Pak, di Wonogiri. Di Jogja saya belum lama dan ya walaupun pernah ada satu kasus yang datang gitu ya jemaat yang akan menikah beda agama paling banter dengan ya sama-sama alumni begitu dari UIN yang dia menyediakan diri menjadi konselor seperti itu. Saya kira itu Pak Budi mungkin tidak terlalu menyenangkan jawabannya, tapi ya itu mungkin karena lebih banyak faktor kebetulan dan keberuntungan saja Pak, sehingga bisa jalan begitu. Iya, matur nuwun. Ji Pak Budi. Baik,